Selamat malam. Program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda sebagai ruang opini sumber informasi. Saya Tifal Solesa. Sejumlah akademisi dan aktivis dari berbagai kelompok masyarakat sipil yang terbiasa bersuara lantang membentuk kabinet bayangan. Sebanyak 15 tokoh terpilih mengisi formasi untuk mengawasi kebijakan dari setiap menteri di Kabinet Merah Putih. Apakah kabinet bayangan ini menjadi strategi baru membangun oposisi? Malam ini saya mengundang seorang akademisi yang sekarang, biar nggak salah ngomong, telah menjadi Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Ferry Amsari. Juga bergabung bersama saya, CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat 2019-2025, yang juga Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis, Suroto. Selamat malam semuanya, apa kabar? Malam, Mas Tifal, Mas Terima kasih sudah Tifal, mau datang ke studio Pak kami Setnek. kali ini. Pak Setnek panggilannya tuh. Tapi saya mau bertanya satu hal nih, Bung Ferry. Karena dalam konferensi pers minggu lalu, Anda sempat bilang, kita boleh tanding dengan menteri di sebelah. Tanding apa nih konteksnya dan menteri sebelahnya siapa sih? Ya, tentu tanding dalam format melogikakan gagasan apakah itu sesuai dengan bangunan konstitusional kita dan prinsip-prinsip negara hukum. Kami sudah menjabarkan apa yang akan dilakukan oleh para menteri di Kabinet Bayangan dengan menjelaskan kira-kira counterpartnya, ya, kawan tandingnya di Kementerian Merah Putih siapa saja, gitu ya. Sehingga akan terbangun checks and balances yang sudah tidak ada di dalam sistem presidensial kita. Karena sudah koalisi tunggal semua di lembaga legislatif yang harusnya menjadi pengawas kerja-kerja eksekutif. Jadi kami mengawasi apa saja programnya, disesuaikan dengan bangunan konstitusionalnya, disesuaikan dengan konsep negara hukum, sudah taat undang-undang atau tidak, apakah ada perencanaan yang matang dan lain sebagainya. Tapi kan itu hanya sebagian kecil dari banyaknya jumlah menteri, wakil menteri yang ada di Kabinet Merah Putih. Kenapa hanya sebagian kecil yang diambil? Bukan sebagian kecil, 15 itu bahkan mengawasi seluruh postur kabinet yang ada. Jadi satu orang menteri di kami akan mengawasi bahkan 6 hingga 7 kementerian yang ada di Kabinet Merah Putih. Itu sebagai bentuk kritik, ya, bahwa membangun kabinet itu bisa kecil jika kemudian kita paham maksud kabinet. Kabinet itu, Mas Tifal, artinya lemari kecil, kamar kecil. Dulu sejarahnya para raja mengumpulkan orang-orang kepercayaannya di ruang kecil sebelum masuk parlemen. Tidak mungkin orang kepercayaan ini jumlahnya 100, sesak nanti ruangannya. Itu kan parlemen, sistem pemerintah, kita kan presidensial. Iya, tradisi itu dibawa bahkan ke sistem pemerintahan presidensial. Karena lahirnya presidensial itu dari parlementer, itu sejarahnya. Jadi ada ciri khas yang dibawa dan bahkan disempurnakan. Di dalam sistem presidensial, isi kabinetnya, Amerika yang 50 negara bagian bahkan ngurusin dunia, rata-rata jumlah menterinya hanya 15 hingga 21 orang. Kita 110 hingga 112 kalau dikaitkan dengan kepala badan dan lain-lain. Anda mau menekankan apa dengan hal itu? Bahwa membangun efektivitas itu tidak dengan membangun kepentingan politik. Kalau kepentingan politik dibagi-bagi, jumlahnya akan membludak. Tapi kalau kinerja yang dilakukan untuk kesejahteraan orang bisa lebih sederhana, beban keuangan negara juga tidak. Coba bayangkan rapat kabinet kami pertama karena 15 orang, itu anggaran cuma 2 juta. Bandingkan dengan rapat paripurna kabinet di Merah Putih, jumlahnya saja penuh. Kapan diskusinya para menteri dengan presiden? Kalau kami ada diskusinya. Nah, tanggal 28 Juli Anda mengunggah di media sosial, Mas Roto, apresiasi Anda, tapi juga menantang kabinet bayangan ini. Jadi Anda lagi memuji, lagi menguji, atau apa sih konteksnya? Ya, ini kabinet bayangan ini kan menarik, ya. Setahu saya kalau di luar negeri sih kabinet bayangan itu dibentuk dari positioningnya itu dari parlemen. Tapi dianggap parlemen macet kan sekarang gitu. Teman-teman ini kan, ini menurut saya ini bukan kabinet bayangan yang seperti halnya di luar negeri, tapi ini mungkin semacam pressure group. Cuman mungkin supaya keren jadi harus ada di luar oposisi negeri langsung mana kabinetnya. contohnya, Mas Suroto? Contohnya kalau ada di Kanada itu juga di sana ada kabinet bayangan, tapi itu dari Tapi parlemen. Mas Suroto belum baca yang di Perancis,
Ya, Konsep maksud kabinet saya bayangan begini, itu saya hanya tidak mau hanya di mengatakan parlemen. bahwa ini hanya semacam Tunggu pressure dulu, group. tunggu dulu. Dan pressure group ini sebetulnya juga dilakukan oleh siapapun. Dan ini penting sekali untuk kita tanggapi. Saya terus terang saya senang ada kawan kita yang ngaku sebagai seknek bayangan kan. Siapa tahu suatu saat akan terpilih sebagai seknek beneran gitu. Tapi kan, kalau kemudian men-challenge berarti ada hal yang disangsikan. Justru di situ mereka itu pressure group yang mereka ini mengatasnamakan sebuah kabinet bayangan seperti halnya biasanya di luar negeri seperti itu. Terus kemudian tapi mereka itu dipilih oleh siapa? Kan ini representasinya kan hanya representasi civil society. Apa bedanya sama LSM yang lain? Sama. Cuman ini seknek-seknekan, kementerianan itu supaya lebih mungkin fokus kepada policy-policy yang tadi kabin-kabin kecil kan gitu. Tapi menurut saya ini terlepas dari itu. Saya ingin menguji ini bagaimana perspektifnya terutama karena saya diundang ke sini kan sesinya adalah sesi menguji kebijakan tentang koperasi desa Kelurahan Merah Putih nih. Nah, saya ingin tahu sebenarnya perspektif teman-teman kabinet bayangan ini yang banyak saya lihat juga saya kenal baik. Saya perlu itu merespon sebelum ingin koperasi di situ. Nah, sebelum ngomongin soal koperasi kita akan siapkan itu nanti. Tapi kemudian disangsikan masalah pemilihan orang-orang itu tadi, Bang Ferry. Ya tidak apa-apa, kan beliau ini juga pressure group ya. Kalau oposisi itu memang pressure group, dia mempressure pemerintahan. Nah karena beliau ini masih kurang bahan bacaannya, kalau di beberapa negara sudah berkembang sekarang. Konsep Westminster dengan kabinet bayangan itu sudah kemana-mana, terutama memang konsepnya di parlemen. Tapi ada perkembangan, misalnya dengan negara dengan sistem kuasi presidensial di Prancis. Tidak hanya shadow kabinet di dalam parlemen. Ya, nggak ada masalah. Mungkin dengar nggak masalah. Sabar supaya Anda paham bahwa di masyarakat secara informal juga dibentuk shadow kabinet ketika parlemen tidak lagi terbangun oposisi yang kuat. Sehingga suara publik tidak tersampaikan. Jadi sudah banyak Tapi perkembangan. presidennya siapa nih, Mas? Ya, jangan Dari ke sana kabinet dulu, ini? fokus dulu. Kita bicara soal shadow kabinet boleh nggak secara dilakukan oleh publik. Kalau Anda lebih jauh shadow kabinet itu yang saya tahu itu dibentuk di parlemen. Tapi ini kan hanya dari masyarakat civil society. Ini sebetulnya ya hanya pressure group seperti LSM biasa. Mas Roto tidak mendengar. Coba pasang di telinga. Satu, di Prancis ada yang di parlemen shadow kabinet. Formal shadow kabinet namanya. Diisi oleh kabinet oposisi dari partai minoritas di parlemen. Paham ya? Di luar itu ternyata ada shadow kabinet publik di luar parlemen. Itu tradisi baru ketika kegagalan oposisi bertanding dengan pemerintahan di parlemen. Jadi ada model baru. Kalau kita pakai referensi, sabar, jangan dipotong dulu. Supaya paham kita duduk persoalannya. Tradisi ketatanegaraan baru, politik ketatanegaraan baru itu lah yang kita bawa di sini. Kenapa? Karena kalau Mas Suroto cermat, dengan terbangunnya koalisi tunggal tidak lagi terjadi checks and balances yang baik. Saya ambil contoh percampuran yang terjadi. Wakil Ketua DPR datang ikut terlibat menyusun kabinet. Ya, itu percampuran legislatif. Dengar dulu, Anda kan tidak paham konsep. Iya, tapi tidak ada rekognisinya di dalam aturan hukum kita, konstitusi kita, tata negara kita kan tidak ada. Anda kan pakar tata negara, gimana Anda? Tapi kemudian kan ada upaya check and balance. Ya ini hanya semacam pressure group biasa. Mas Rosso ini terlalu semangat. Dia bilang semua ada di ketatanegaraan, di konstitusi. Anda saya kasih tahu ya, kejaksaan KPK nggak ada di konstitusi. Apakah tidak sah? Loh, itu kan ada undang-undangnya. Ini kan tidak dibentuk oleh undang-undang, Pak. Setiap lembaga negara itu ciri khasnya disebut di konstitusi biasanya. Enggak, tapi ada diatur di undang-undang. Ini kan hanya pressure group tidak diatur oleh undang-undang, tidak ada kewenangan yang diatur. Saya sebut ya, di undang-undang namanya partisipasi publik. Ya, tapi ini sebagai institusi kan dia mana tidak institusi nah, ini sekarang gini, partisipasi publik. Kalau iya, gitu, makanya saya sebut LSM makanya Anda biasa, terlalu semangat. Kalau gitu, ya Anda juga pressure group. output check and balances apa sebetulnya? Sama saya juga. Ya, apa-apa. Output check and balances apa sebetulnya yang mau dibuat dari kabinet bayangan itu sebetulnya? Ini yang saya mau jelaskan. Karena masih menyaksikan. Ya, karena parlemen kan nggak mungkin koalisi tunggal. Semua program negara bahkan tanpa undang-undang. Dia menyebut kita tidak ada undang-undangnya. Program negara banyak yang tidak ada undang-undang. Termasuk dengan koperasi yang kemudian merah putih ini. Pakai uang banyak. MBG juga tidak ada undang-undangnya.
Ya, Lalu apa silakan. salahnya, apa persoalannya? Nah, oleh karena itu kita sekarang ingin membangun kesetimbangan baru namanya. Di dalam ketatanegaraan, Mas Suroto, selalu ada hal yang baru. Negara itu sama sekali kalau mau dibaca, dulu presiden sistem kabinet itu nggak ada, semua dipimpin oleh raja tunggal. Oke. Nah, sekarang ada perkembangan baru. Ya, dan ini Kita belum kelompok ini selesai. juga sebetulnya apa Bagaimana saya mau legitimasinya? menjelaskan? Ya, oke. Bagaimana saya bisa menjelaskan baik? Anda kan mengundang saya. Saya akan menjelaskan. Karena tidak berjalan, ada koalisi tunggal, maka kita rakyat sebagai pemegang mandat berencanakan untuk menjadi kawan tanding. Oke. Untuk kawan mengoreksi. Ada maksud kawan tanding sehingga ini meyakinkan Istilah atau masih kawan meragukan tanding Anda? itu supaya apa? Kalau disebut lawan tanding terus kemudian membentuk kabinet ini membentuk presidensi, mungkin akan ditakuti kalau disebut makar dan Oke. sebagainya. Itu sudah. Ini ahli tata negara ini pasti ya tahu lah. Mas Suroto, Pembahasan semacam ini Anda menuduh masih akan makar, kita makar itu lanjutkan. apa? Jelas Bukan masih makar. panas.